Karena Tuhan Yesus rela menyerahkan nyawanya demi melindungi domba-dombanya. Yesus gembala yang baik. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, selamat memasuki tahun yang baru. Dalam ibadah Philadelphia yang pertama di tahun yang baru ini, mari kita merenungkan tema kita, Yesus Gembala yang baik. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih Tuhan telah memimpin kami memasuki tahun yang baru dengan selamat. Kami yakin Tuhan menyiapkan hidup sejati yang kekal dan hidup yang berlimpah-limpah. Karena itu Bapa, kuatkan kami, kiranya dalam doa ini yang akan kami dasari dari firman Tuhan, akan menjadi kekuatan bagi kami menapaki tahun yang baru ini. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Akulah pintu bagi domba-domba. Yohanes 10 ayat 7. Yesus adalah pintu menuju hidup yang kekal dan juga yang memimpin domba-domba itu. Di ayat 8, pencuri dan perampok. Di sini kita melihat perbandingannya. Kalau yang pertama digambarkan sebagai pintu, lawannya adalah pencuri dan perampok. Nah, gambar yang kedua adalah gambar yang lebih menarik, karena di sini kita melihat bahwa Yesus mengatakan di dalam pasal 10 ayat 11, Akulah gembala yang baik. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan akulah gembala yang baik? Karena di sini ditunjukkan berbeda dengan keadaan dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama yang digambarkan sebagai gembala adalah raja-raja Israel yang secara fisik, secara jasmani, seharusnya melindungi warga Israel. Namun apa yang terjadi? Selain Raja Daud, keturunannya
ternyata tidak menggenapi tugas panggilan sebagai gembala. Karena itu, di dalam Perjanjian Baru kita melihat Tuhan Yesus menjadi Raja yang menjadi gembala, yang ideal, yang sejati, yang sebenarnya, yang berbeda dari raja-raja Perjanjian Lama yang tidak menjalankan tugasnya menurut panggilannya. Nah, ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih, di sini kita melihat bahwa akulah gembala yang baik. Mengapa dikatakan akulah gembala yang baik? Karena Tuhan Yesus rela menyerahkan nyawanya demi melindungi domba-dombanya. Ini dibandingkan dengan gembala upahan. Kalau gembala upahan, mereka menghitung, wah, kalau serigala datang, saya harus melawan serigala, upahnya terlalu sedikit. Gak cocok dalam bahasa sehari-hari. Dan ini yang membuat dibedakan, dikontraskan antara gembala yang baik dan gembala upahan. Nah, inilah yang menjadikan kekuatan bagi kita. Kita yang selalu setia dalam ibadah doa Philadelphia. Kita bukan mempunyai pemimpin yang bagaikan gembala upahan, yang hanya memikirkan kompensasi, honor, upah, bahkan kalau tidak cocok, lari, sehingga serigala menerkam, mencabik-cabik, mencerai-beraikan domba. Gembala yang baik dikisahkan, dialah pemilik, bukan upahan. Karena itu rela memberi nyawanya. Kalau serigala datang, tidak dibiarkan dombanya diterkam. Dia bukan tidak peduli. Dan lagi, gembala mengenal domba-dombanya. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Dan ini dibandingkan seperti Bapa, Allah Bapa mengenal Yesus sebagai anak. Anak juga mengenal Bapa. Begitulah juga saudara-saudari yang terkasih. Kalau kita dipimpin oleh gembala yang baik, maka kita dapat menyerahkan hidup kita. Karena dia lebih dulu menyerahkan nyawanya untuk kita. Yesus rela mati tersalib untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, agar kita mendapatkan hidup sejati dan kekal. Karena itu kita dapat mempercayakan diri kita kepada perlindungan, keselamatan, keluar masuk akan selamat. Tidak akan kekurangan rumput yang hijau dan air yang tenang. Karena itu, ibu bapak, saudara-saudari, biarlah di tahun yang baru ini, kita makin setia mengiring Tuhan, makin setia melayani Tuhan, bahkan makin setia mengikuti teladan gembala yang baik. Apapun yang menjadi tugas kita, kita kerjakan sebaik-baiknya. Apapun yang Tuhan sudah percayakan, kita lakukan dengan setia. Dan kalau perlu, rela berkorban. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan contoh yang terbaik. Biarlah ini dapat menjadikan satu
pelajaran rohani yang dapat kita pegang sepanjang tahun. Bahwa domba mengenal suara gembala. Kalau Tuhan memanggil, kita mendengar. Kalau Tuhan mengarahkan, kita ikuti arahannya. Kalau Tuhan memimpin, kita ikuti. Kalau Tuhan memberikan panduan, kita berjalan di dalam panduan Tuhan. Dan itu yang akan membuat kita terhindar dari mara bahaya, dari serangan serigala, dari perampok dan pencuri yang ingin mencelakakan kita, yang ingin membunuh kita, yang ingin merusak kita. Ibu, bapak, saudara-saudara yang terkasih, biarlah kita mempersiapkan diri kita untuk doa. Bukan hanya Rabu yang pertama, tetapi setiap Rabu sampai ke ujung tahun, memasuki tahun yang baru lagi. Karena Yesus Gembala yang baik telah menjadi pelindung, pemelihara, dan perawat kita. Sehingga apapun yang terjadi, kita tidak akan takut bahaya. Tuhan Yesus memberkati kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur bahwa firman-Mu menjadi kekuatan dan landasan di dalam doa Philadelphia yang pertama di awal tahun baru 2022. Biarlah ini menjadi kekuatan kami. Tetap kami ingat sepanjang tahun, sehingga kami tidak lagi putus asa. Namun kami mempunyai pengharapan di dalam Gembala yang baik, yang selalu memperhatikan kami, yang telah rela menyerahkan nyawa demi keselamatan kami, yang akan terus memelihara kami, merawat kami, dan menjaga kami. Terima kasih ya Bapa. Kiranya koordinator doa Philadelphia dan semua pelayan-pelayan lain yang bertugas, Tuhan berkati. Dan Tuhan jadikan mereka saluran berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Berikut adalah pokok doa syafaat yang bisa kita panjatkan pada malam hari ini. Dipersilahkan untuk mencatat atau men-screenshot tayangan ini. Tayangan video ini akan berakhir dan dipersilakan untuk berdoa selama 30 menit ke depan. Sampai bertemu pada ibadah doa Philadelphia mendatang. Selamat malam, Tuhan memberkati.